Akan segala kain dia cerita dari peluru dan harapan di luarnya mengendi dalam jadi bagianmu dalam setiap langkah. Oke, kembali lagi bersama kami Vando Clothing. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang bagaimana cara foto produk pakai HP yang benar ya. Nah, sebelum lanjut teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel kami ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan di sini ada awal yaitu ice breaking dulu ya. Nah, silakan teman-teman bisa tonton video ini dari awal sampai akhir. Kota bernama Haryati. Haryati beranjak ke hutan belantara. Dia menyiapkan segala alat burunya. Kemudian ada semak-semak. Dan terdengar suara wow. Ini teriak. Haryati mengangkat senjatanya, dia tembakan ke semak-semak. Dor. Bu, santai bu. Tembakannya meleset. Hari mulai siap. Haryati kemudian makan kembali. Dia menunggu hingga sore, ternyata harimaunya Ini tadi gua lagi. ada yang berhasil tangkap? Oke, tepuk tangan buat yang berhasil tangkap. Tepuk tangan buat kalian semua. Boleh duduk kali Bapak Ibu. Tapi apakah semua tahu fungsi dari masing-masing hutan? Tidak. Oh, maaf gitu. Saya cuma ngambil aja yang penting foto gitu. Padahal kan setiap bulatan ini ada fungsinya, Bapak Ibu. Iya. Jadi ada yang namanya tele kamera, ada yang namanya kamera makro, ada yang namanya kamera utama, atau ada yang kamera wide. Biasanya yang 0,5 tuh. Jadi kalau kita ngeklik zoomnya, zoom 1, 0,5, zoom 4,3, dia tuh geser-geser. 0,6 pakai yang mana? Itulah kenapa kadang kita pakai kamera yang satu kali jernih sudah gelap, begitu geser ke 0,5, lah kok ngeblur, lah kok cahayanya ada belantannya gitu, ada biasnya gitu. Karena lensa yang lainnya belum gelap. Jadi kita memahami betul mana fungsi dari kamera kita supaya ini yang ini yang ini. Cara budaya simpel. Pas kita ngambil di mode kamera, boleh semua yang kontak juga boleh di mode kamera. Pas kita masuk ke kamera, mau 1 kali, 2 kali, 4 kali 3, 4,3 atau 0,6, masing-masing mode kita tutup lensanya satu-satu. Yang tertutup yang mana? Yang tertutup yang mana? Biar kita tahu. Oh ini yang zoom ini. Oh ini yang tele. Jadi kalau amit-amit ada yang rusak sekalipun, kayak tim saya kemarin zoom 3 kalinya rusak, ya berarti cuma satu bulatan doang yang rusak, nggak diganti semua gitu, katakanlah bisa diakali. Jadi kita bisa tahu persis fungsi dari device kita. Terus untuk fotografi ataupun videografi bahkan kita juga wajib mengaktifkan fitur yang namanya grid, Bapak Ibu. Grid itu garis bantu di handphone kita. Bentuknya kalau di garis kayak ada pagar. Jadi kalau di handphone ini nggak kelihatan tapi saya tunjukin aja. Ini ada garis putih di tengah-tengahnya. Tujuannya untuk mengatur pelurusan gambar. Terlebih bisa diaktifkan fitur kalau bahasa Indonesia pelurus. Kalau di handphone saya tulisnya striker. Jadi yang di tengah ada gambar kuning kayak gini, dia bisa jungkat-jungkit gitu lah. Kalau nggak lurus, warnanya berubah. Fiturnya boleh diaktifkan. Boleh dibantu. Mas Musa, Mas Kevin boleh bantu. Mas Riza boleh juga. Saya bon Mas, tenang aja. Krunya kita bon ini dulu ya. Pembicaranya kita lain. Boleh dibantu, angkat tangan yang mau dibantu. Di handphonenya kita aktifkan fitur grid. Apa-apa, kita aktif aja biar nanti nggak pas praktek tiba-tiba berubah cara aktifnya gimana.
Terus nge-nap kamera Di pengaturan, oke? Iya, sorry. oh Pengaturannya di atas ya. kayak ini Dulu resolusi kamera kita. Nah, seringkali kita menggunakan HP kita tidak menggunakan resolusi terbaik kameranya. Jadi kamera handphone kita itu kan katakanlah ada yang 12 megapiksel ya, 16 megapiksel, 32. Ada Bapak Ibu pas ngambil di handphonenya itu pengennya yang full screen atau sepenuh layar. Jadi katakanlah pas ngambil foto ini tuh harusnya full selayar gitu. Ini gak ada hitung-hitungnya. Jadi bawahnya juga bagian dari kamera. Ada yang seperti itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ngambilnya yang penuh selayar ini jadi kamera semua di layarnya, resolusinya pasti tidak yang terbaik. Biasanya resolusi terbaik itu di perbandingan 4:3 ataupun square. Jadi ada yang penuh, ada yang 4:3. Karena kalau video itu kan penuh ya nih, hampir satu layar gitu. Ada juga yang kalau resolusinya diturunin jadi lebih kecil lagi gitu. Tergantung, kadang suka pengennya yang satu handphone tuh jadi kamera semua. Namanya aspek rasio. Nah, yang full itu resolusinya turun Bu. Kalau yang full, kecuali handphone kita memang hampir semua lensanya itu ukurannya sama. Kayak yang saya pakai mau dia makro, mau dia satu kali, dia tele, semua sama-sama 50 megapiksel. Tapi ada yang main kameranya aja 32, kamera lainnya cuma 8 atau 16. Seperti yang tadi kita bahas di awal, beda lensa, beda megapiksel. 0,6 pasti beda, turun resolusinya. Kecuali handphonenya memang sudah semua tuh sama, tapi rata-rata non flagship itu pasti beda resolusi. Jadi ngambilnya yang perbandingan 3/4 atau 4/3, yang biasanya cuma seperempat layar, sepertiga layar ngambilnya. Jadi atasnya masih ada batas hitam, bawahnya masih ada batas hitam. Itu resolusinya paling tinggi. Jangan yang 916 atau 918, jangan. Nanti kita perlahan. Jadi kita pahami dulu kekurangan kamera kita. Terus baik nih, sering banget pengen 0,6 lah yang bagus. 0,6 pasti resolusi terkecil. Yang non flagship. HP yang mid range itu 3 jutaan, 4 jutaan, 5 jutaan, rata-rata 0,6 nya pasti lebih tidak tajam dibanding kamera utama. Kadang kita pengen wah bagus, jadi semuanya kelihatan semua, tapi pasti akan buruk hasilnya, akan blur, terutama bagian ujung. Biasanya kalau tengahnya bagus, ujung-ujungnya kakinya tuh agak blur. Nah, tergantung kebutuhan itu. Kalau kita foto produk, nggak mungkin pakai yang baik, nggak mungkin 0,6. Saya malah kalau untuk foto produk lebih suka yang zoom 2 kali atau bahkan zoom 4 kali. Alasannya nanti kita pakai. Soalnya kalau zoom 1 kali kita harus mendekat, dan kita mendekat biasanya ada bayangan atau kita kesusahan ruang gerak tangannya. Tapi kalau agak jauh, kita lebih longgar, kita ngambilnya lebih longgar dan hasilnya akan lebih cropping, tidak terganggu sama benda-benda lain di sekitarnya. Nanti kita pakai. Oke, ini yang melihat resolusi kamera tadi ada di aplikasi kamera, di pengaturan. Setiap handphone masing-masing, tapi intinya sama. Di fitur kamera pasti ada pengaturannya. Cuma seperti yang tadi Ibu, saya juga cari dulu pengaturannya di sebelah mana gitu. Biasanya ada gambar pengaturan, scanner, hasilnya kan beda hasil. Sumber utama foto bagus, materi paling awal ternyata yang diperlukan dari si lensa itu cahaya UV. Selayaknya mata kita, lensa kita juga kalau tidak cahaya akan kesulitan. Bedanya
Kalau soal cahaya, kamera dengan mata kita akan lebih sensitif kamera. Jadi cahaya sedikit itu akan berpengaruh di handphone kita dibanding mata kita, Pak. Kalau ngomongin sensitivitas, karena daya tangkap cahaya ini. Kemudian angle composition ke sana. Kalau untuk cam biasa. Yang pertama cahaya. Cahaya ada beberapa sumber baik, bisa dari kalau yang siang kayak gini kita di luar di outdoor. Tapi kalau di outdoor, Bapak Ibu hindari ngambil gambar di jam 12 siang atau sampai jam 2 karena sedang over saturasi atau overlight. Biasanya gambarnya tuh jadi warnanya berantakan, terlalu. Itulah kenapa kalau siang hari, kalau pakai kamera atau pakai handphone sekarang sudah ada juga ada tambahan filter lensa bulat kecil dijepitin di handphone, namanya ND filter. Kalau di Shopee mungkin ada yang ala-ala gitu 30-40 ribu ada. Jadi untuk mengurangi cahaya di siang hari. Tapi kalau kita ya udah nunggu aja jam 3 agak lebih mending kalau mengambil, nggak harus pakai itu. Malam hari juga kita ada cahaya bulan. Ini yang untuk available light dari matahari, bulan juga bisa. Terus ada yang cahaya buatan, entah lampu. Nanti saya juga izin praktek di sini, kita coba semua. Saya udah bawa 2 lampu, sudah ada bahan prakteknya. Bapak Ibu isi bawa produknya juga ya. Saya melihat ada produk, nanti langsung dipraktekkan foto produk juga di studio yang saya buat seketika di sini dengan peralatan sederhana mungkin. Tujuannya simpel. Wah, berarti foto bagus harus dengan peralatan yang mendukung. Ya. Nanti di rumah masing-masing juga pasti ada shortcutnya, ada cheatnya, ada life hacknya. Ini arah cahaya, ada cahaya di depan, samping, dan belakang, semuanya ada fungsinya. Cahaya dari belakang untuk membantu mematikan bayangan, katakanlah kalau dari samping, sorry. Kalau dari belakang, biasanya mau ngambil siluet dari objek. Biasanya gambar supaya kelihatan shape-nya aja, bodinya aja, nggak kelihatan brand depannya. Untuk menunjukkan sisi misterius, biasanya ngambil siluet. Siluet diambil dengan cahaya yang bersumber dari berlawanan dengan lensa kita. Orang biasanya menyebutnya backlight. Hati-hati backlight dari ya karena siluet objeknya jadi nggak jelas. Nah, kemudian komposisi Bapak Ibu. Ini sebatas pengetahuan, tapi kalau pas nanti Bapak Ibu memang mau concern di situ, bahasa ini akan memudahkan ketika kita order ke fotografer. Jadi kan nggak mungkin kalau kita mendefinisikan atau ngasih mandatori fotonya kayak gimana, udah lah yang penting bagus. Nah ini kan sulit ya, yang penting bagus dengan yaudah nanti fotonya ambilnya dead center ya Pak, yang detail pakai zoom, terus nanti juga ada tambahan vignette di samping kanan kiri. Nah kayak gitu-gitu akan lebih driving ke si praktisinya, lebih mudah dibanding kita abstrak ngasih perintahnya. Biasanya akan sulit menemukan hasil yang tepat. Jadi kalau perintahnya yang penting bagus, kan bagus menurut siapa tuh masing-masing. Yang pertama ada dead center, kedua ada row of third, ada juga golden triangle. Ini contoh foto dead center. Dan biasanya kalau Bapak Ibu lihat di aplikasi GoFood, fotonya pasti kayak gini. Ini sudah jelas tanpa ada bumbu-bumbu foto pakai ornamen, nggak usah. Orang GoFood yang penting ya wujud makananku kayak apa, cetok ini. Sama ya Bapak Ibu nanti foto kok pakai background putih doang, nggak bagus. Yang kita mainnya di e-commerce. Ini hasil foto tidak kita untuk di Instagram. Beda dengan foto katalog. Kalau di Instagram foto katalog ada tambahan talent biasanya. Belum lagi kalau fotonya foto branding. Udah foto produk, ada talentnya dan digunakan untuk branding. Biasanya
Kalau foto sepatu dipakai sama pelari, dipakai di gelanggang olahraga. Itu layernya. Tapi kalau kita fotonya untuk e-commerce, ya foto sepatunya aja tanpa kaki. Tapi kalau untuk katalog, biasanya ada tuh foto setengah kaki. Biar kelihatan kalau dipakai cewek kayak apa, dipakai cowok kayak apa. Dipakai cowok yang kakinya berotot seperti apa, yang enggak seperti apa. Itu ada fungsinya di katalog. Tapi kalau branding, fotonya ya udah sepatunya dipakai di kaki pelari, di gelanggang olahraga, ada yang dari kanan, ada dari atas, bahkan ada dari kejauhan, supaya bisa kelihatan penerapannya. Ini fungsinya. Nah, kalau yang dead center ini biasanya buat e-commerce ataupun foto katalog juga. Berikutnya ada rule of third. Ini yang tadi semacam garis bantu. Garis bantunya kita juga tadi ada pilihannya. Ada yang rata, ada yang sepertiga. Jadi bentuknya ada yang hashtag banget kayak gini, ada yang lebih ramping, ada yang lebih tengah lagi. Bentuknya tuh masing-masing ada. Jadi pilihan garisnya tuh ada yang bahkan ada semi setengah lingkarannya. Ini yang biasanya untuk membantu. Nah, nanti ada satu lagi. Rule of third ini kita membayangkan layar kamera kita dibagi menjadi 3 bagian. Main objeknya memakan 2 bagian foto. Kemudian ada properti. Nah, ini biasanya katalog nih. Sudah main properti atau buku menu biasanya. Selain untuk mempercantik, ada juga fungsi adalah sebagai dimensi. Kalau ini bisa jadi ini cuma piring kecil, atau bahkan cuma piring snack bisa jadi. Telurnya ternyata cuma 1 sendok kecil bisa jadi, karena nggak ada dimensi pembanding. Tapi kalau sudah dimensi pembanding seperti ini, kita ada effort untuk menunjukkan dimensi kita. Ya meskipun kalau mau pakai sendok mainan pun juga sama, ini kecil juga gitu. Tapi paling enggak kita menampilkan pesan bahwa ini ukuran fotonya itu segini. Nah, biasanya dipakainya 2 bagian untuk foto utama, 1 bagian untuk properti. Bapak Ibu seringkali bingung, sudah ada objeknya, terus dikasih katakanlah nanti saya juga ada properti, ada nampan atau talenan, atau nanti ada tirai, ada kecil-kecilan gitu yang model buat bayangan. Pasti bingung pakainya. Taruhnya di mana ya? Taruhnya di mana? Dengan ini ada gambaran. Main objeknya pakai 2/3 layar, sepertiga layarnya untuk properti. Ada juga yang golden triangle. Kalau di kamera kita, sorry, nggak terlihat. Biasanya itu ada kayak bentuk lingkaran gitu, square, motong sepertiga layar. Nah, golden triangle kita membayangkan di setiap layarnya kita tuh kayak ada kumpulan segitiga. Tujuannya adalah untuk menambahkan properti. Contoh ini pas udah jadi, kita ada properti pas belum dibuat, ada properti lagi bahan baku. Karena ditulis di gambar ini, sebisa mungkin tidak ada tulisan untuk menerangkan. Tapi dengan satu gambar kita bisa menceritakan banyak hal yang harus dengan properti. Tanpa tulisan yang jelas, gambar di sebelah kanan saya, di sebelah kiri dari sana itu terlihat makanan yang sudah jadi dengan yang belum jadi, dan ada bahan pembuatan makanannya. Berarti kita tahu persis itu bahannya apa. Kita tahu persis bentuknya kalau pas belum jadi seperti apa. Ini bisa jadi tambahan properti. Propertinya ini organik dari bahan yang digunakan. Belum properti tambahan yang katakanlah tadi yang dari kayu, macam-macam. Ada yang bowl, ada yang piring, macam-macam. Nanti bisa diperhatikan tergantung produknya kita.
Ini jeruk pun juga ada yang kalau banyak segini, dua kayak gini ukurannya, kalau udah dikupas seperti itu, ini bagian dari strategi kalau kita mau membagi layar kita. Dan masing-masing ada fungsinya. Kayak gini biasanya digunakan untuk branding. Kalau untuk katalog ataupun untuk e-commerce akan terlalu kecil gambar pembantunya. Jadi akan digunakan untuk branding. Biasanya Instagram ataupun kalau mau buku menu boleh. Nah, ini ada yang keempat adalah angle dalam fotografi. Kita ada mengenal angle, fotonya dari mana? Diambil dari atas saja. Atasnya seberapa? Ya pokoknya dari atas lah segini gitu kan sulit. Tapi kalau kita ada bahasa kamus yang disepakati, kita ngerti eye level, kita ngerti low angle, kita ngerti ada from high, yang dari bawah banget. Kalau ada bapak ibu kelihatan orang ngambil gambar kok sampai nunduk ke bawah, HP-nya atau device-nya ditempel ke tanah, berarti from high. Dan masing-masing angle ini ada fungsinya bapak ibu. Kalau kita ngambil dari bawah, bentuk objeknya akan kelihatan lebih besar. Itulah biasanya manusia seperti saya itu menghindari foto dari bawah. Udah gede, tambah gede gitu kan. Jadi super big cell manusia. Nah, kalau dari atas gambarnya akan lebih mengecil dan akan lebih kelihatan dramatis. Kalau dari bawah biasanya keagungan. Gedung kalau diambil dari atas itu lebih dramatis. Tapi kalau diambil dari bawah, kita nggak lurus kayak gini, lebih turun ke bawah, megahnya itu akan lebih terasa. Karena lebih efek besarnya lebih kelihatan. Kalau kita seperti orang pada umumnya melihat orang ya, eye level. Ini ukuran realnya. Contoh botol. Kalau pinjam ibu boleh. Botol ini kalau diambil dari bawah, hasilnya kayak gini, akan kelihatan lebih besar. Ya kalau kita ngambil dari atas ya jangan. Fotonya cuma tutup botol jadi. Ya kalau di atas persis kayak gini kan tutup botol. Jadi kita harus ngerti angle dan fungsinya. Yang paling aman biasanya antara high angle, high level sama low angle. Ini yang umum lah. Tapi kalau ada efek dikit lebih besar, nah seperti yang Bapak saya dipraktekkan, itu akan kelihatan fotonya lebih mewah. Menunjukkan ukuran yang besar. Ini ada labelnya. Jadi kalau bawah 90 derajat, 45, 0, 45, 90. Ada yang boleh nebak gambar ini diambil dengan angle apa? Eye level ya? Ya ini eye level. Ini eye level dan ada golden triangle, jadi pembagian fotonya. Ini es pedas. Dulu sempat ada es yang ya kalau mungkin awalnya itu es rujak ya. Ini dimodifikasi jadi es pedas. Jadi es ada rasa stroberi tapi ada cabenya lebih. Dulu sempat happening di daerahnya. Ini ada potongan buahnya, ada potongan cabenya, dimensi cabenya. Ini pakai triangle untuk menguatkan dari gambar ini. Kalau tulisannya cuma es pedas doang, kita nggak ngerti rasanya rasa apa. Tapi kalau udah ada cabenya, kebayang cabai seperti itu rasanya seperti apa dibanding cabai yang rawit. Terus kemudian buahnya stroberi, kita kebayang juga rasanya. Contoh ini juga punya pesan atau tujuan. Dari foto yang ini ngambilnya berarti golden triangle atau dibagi jadi tiga rule of third, sorry. Ini rule of third, ini rule of third juga. Jadi sepertiganya dipakai untuk shadow bayangan. Ada foreground, ada background. Ini foreground. Jadi sayurnya kelihatan cuma blur, tapi ini masih kelihatan sayur. Terus belakang juga background atau yang blur ada tomat sama foto yang background. Dari foto ini pesan yang disampaikan mewah, pedas dan renyah. Ini
ada cabai ataupun sausnya kan kelihatan, rotinya kelihatan, teksturnya lebih tekstur, terus kemudian ada wijen di atasnya. Dari foto ini sudah bisa menggambarkan rasa, bayangan dari orang pembeli. Nah, foto tuh fungsinya menguatkan. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa subscribe channel kami ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami selanjutnya. Oke, terima kasih kawan.